Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Zakia Joban sebagai narasumber malam ini untuk berbagi tentang homeschooling di saat pandemi, di mana beliau juga sudah menerapkan homeschooling sangat lama sebelum pandemi. Dan yang saya banggakan teman-teman peserta juga moderator Bu Niken, lalu partner saya Bu Cahya yang menyempatkan waktu ya untuk bersilaturahmi yang pertama, yang kedua adalah untuk menambah wawasan yang mungkin baru atau mungkin tidak menjadi isu besar ya. Homeschooling itu memang pilihan minor, pilihan yang tidak umum, yang tidak populer gitu ya. Tapi ternyata itu menjadi solusi atau mungkin menjadi alternatif pembelajaran yang di saat pandemi ini mungkin perlu dilirik begitu ya. Nah, kita lihat efektivitasnya dari narasumber best practice kita malam ini, Bu Zakia Joban. Nah, pada kesempatan ini, yang akan memandu acara adalah teman saya, Mbak Niken. Spotlight Mbak Niken. Malam. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Oh, sudah ya? Nah, ini Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Nia Malang ya, join ya? Iya, Bu Sofi sayang. Terima kasih ya. Nah, kembali kasih, Bu. Ketemu teman baru. Enggak, Bu Zakia itu ketua ISPA, Mbak Nia. Ketua CTC. Kan ketua CTC internasional itu. Nggih. CTC. Baik, Mbak Niken, saya berikan waktu untuk Mbak Niken mandu sampai maksimal jam 8:30. Kemudian materinya Bu Zakia saya yang share ya. Silakan menyimak sampai 1 jam ke depan. Saya serahkan kepada Mbak Niken. Terima kasih Bu Sofi atas waktunya. Karena sudah terlalu malam ya. Malam ini kita akan sharing sesi ya dengan Bu Zakia tentang homeschooling alternatif saat pandemi. Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu ibu kita yang keren ini, cantik lagi, namanya Bu Zakia Joban. Bentar. Di layar ini sudah kutampilkan juga, Mbak. Bu, nggak usah. Bu Zakia Joban, oh sudah ya nih, nggak kelihatan di situ. Bu Zakia lahir di Semarang 11 Juni 1982, masih muda banget. Beliau mempunyai suami, seorang pengusaha juga, Hamzah Musawa. Dengan Pak Hamzah ini, Bu Zakia mempunyai 6 putra dan putri. Yang pertama Ahmad Zain Musawa, terus yang kedua Saimah Zahira Musawa, ketiga Rania Hewa Musawa, yang keempat Sarah Karimah Musawa, yang kelima Umar Quraisy Musawa, yang keenam Muhammad Alwi Musawa. Semuanya Musawa. Beliau mempunyai bisnis ya, mempunyai kegiatan, yaitu Bu Zakia ini pemilik Smart Clean. Smart Clean ini home industry, ada sabun, ada sampo, ada macam-macam ya. Yang ramah lingkungan. Terus mempunyai juga owner Marwah Umroh dan Haji Gift, owner Marwah Online Shop, owner Musawa Property, owner Indomedia Digital Production, dan yang terakhir founder Kidstar Academy. Yang ini kok nggak ada ya? Move Up, ini ada Move Up TV, owner Move Up TV. Terus kegiatannya Bu Zakia ini Ketua Alisa Ijmi Jawa Tengah, Wakil Ketua Kadin Semarang, Komtab UMKM Kadin Jateng, Wakil Ketua Umum Ijmi Jateng di bidang pemberdayaan perempuan, Ketua Pembinaan UMKM HIPMI Jateng, Ketua Kewirausahaan Ekonomi Kreatif MES Jateng, Sekretaris Umum ISMI Jateng, Pengurus ICSB Semarang, dan Ketua ISPA Indonesia. Melihat kegiatannya Bu Zakia ini, saya
ikutan capek lihatnya, saking banyaknya. Oke, malam ini kita sudah berkenalan dengan Bu Zakia. Kita akan belajar tentang, kita akan sharing homeschooling ya di masa pandemi ini. Karena di masa pandemi ini adalah homeschooling itu sangat dibutuhkan sekali karena daring itu juga termasuk homeschooling ya Bu? Kayak homeschooling ya. Nah, langsung aja saya serahkan waktunya ke Bu Zakia. Bu Zakia Joban, silakan untuk sharing tentang homeschooling. Ya. Monggo. Terima kasih Bu Niken, sahabat sayang. Bu Sofi, terima kasih banyak. Bu Sofi ini juga luar biasa. Jadi rajin bikin kegiatan. Ya, betul. Jadi inspirator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan Allah keadaan yang sehat walafiat, kesempatan waktu, kesempatan tenaga, fisik, jiwa yang alhamdulillah sehat, dan insya Allah rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermuajahah kita malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ini waktunya juga sudah ini ya, udah cukup malam, tapi tidak mengurangi semangat kita, insya Allah, karena memang kita sharing santai ini, insya Allah mudah-mudahan bernilai ibadah di mata Allah. Materi ini kebetulan saya ini online-nya dari handphone, jadi karena ini Bu Sofi, ini Bu Niken, saya masih belum sempat pulang, ini tadi masih di proyek. Bu Sofi, Bu Niken, ini nanti mungkin materi nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu komplit lah, kita banyak sharing-sharing aja. Mungkin bisa di-share nanti kalau ada yang memang menghendaki ada materi, bisa di-share. Jadi intinya, ya, Bu, gimana Bu Sofi? Siap, monggo. Ya. Bersaaken. Oke. Ilustrasi perubahan. Jadi memang perubahan ini luar biasa ya kita rasakan, bahkan di masa pandemi ini kita lihat semakin cepat. Dari mulai kita adanya internet, mobile teknologi, perkembangan aneka teknologi itu kita sudah mengalami banyak perubahan. Dan apalagi saat ini di masa pandemi ini perubahan itu menjadi lebih cepat dan menjadi banyak sekali perubahan-perubahan yang tidak terfikirkan oleh kita, termasuk di dunia pendidikan. Walaupun sebetulnya sebelum pandemi saya ketika belajar tentang homeschooling 4 tahun, saat ini kan saya belajar homeschooling, menjadi praktisi homeschooling itu ini jalan tahun ke-5, hampir tahun ke-6, 6 tahun ini. Sejak anak saya yang pertama itu kelas 4 SD dan saat ini sudah 1 SMA. Jadi udah hampir jalan 5-6 tahun ya. Nah, saat itu saya mendapatkan banyak informasi mengenai perubahan-perubahan yang begitu cepat. Akan tetapi tidak terjadi di dunia pendidikan, di mana kita lihat dunia pendidikan ini lambat gitu, perubahannya atau perkembangannya itu sangat lambat. Masih banyak hal-hal yang pola-pola lama yang masih terjadi, seperti pola satu arah, pola anak harus mengikuti gitu, anak menjadi objek gitu kan. Nah, banyak pola-pola yang pola-pola dalam pendidikan yang tidak berubah gitu seiring dengan perubahan teknologi. Satu contoh yang saya bisa gambarkan, saat ini informasi itu bisa kita dapatkan kapan saja, di mana saja.
yaitu dalam genggaman, di mana kita bisa melihat informasi apapun dari Wikipedia, dari Google gitu kan, kita bisa tinggal buka. Tapi mengapa anak-anak masih diberitahu, masih disuruh menghafalkan gitu, masih disuruh untuk yang sifatnya informasi itu mereka belum butuhkan tetapi diberikan gitu. Toh nanti pada saat ketika mereka butuh informasi itu, mereka pasti akan mencari. Contohnya misalkan bagaimana tumbuhan tumbuh. Nah, kalau anak-anak belum ingin tahu bagaimana tumbuhan itu tumbuh, ketika guru memberikan informasi pun maka anak-anak ya hanya sekelewat gitu saja gitu. Bisa jadi dia saat itu paham, bisa jadi besoknya dia lupa. Tetapi ketika mereka ingin tahu, penasaran dengan bagaimana tumbuhan itu tumbuh, maka tidak usah beritahu pun anak akan mencari. Nah, itu ada fitrah anak yang apa namanya? Apa ya istilahnya? Sudah muncul dari diri anak itu sendiri gitu. Fitrah namanya fitrah belajar, fitrah rasa ingin tahu, seperti itu. Itu contohnya saja. Nah, apalagi di saat ini sekarang kita sudah bisa mengetahui apapun, informasi apapun cukup dengan kita mencari di Google atau Wikipedia dan lain-lain. Ini salah satu contohnya. Dan ilustrasi perubahan-perubahan ini juga diikuti dengan banyak hal, dengan pola pendidikan, bagaimana teknik pendidikan, bagaimana strategi, bagaimana menstimulus anak, itu sekarang sudah mulai sangat-sangat beragam, sangat-sangat banyak sekali gitu. Bahkan ada hal-hal yang anak itu punya pola sendiri atau strategi belajar sendiri yang itu tidak terpikirkan kita orang dewasa. Dan itu ternyata saya saat ini membuktikan langsung gitu, membuktikan sendiri pada anak saya yang nomor 5 sama 6. Anak saya nomor 5 sama 6 ini karena belum kenal sama sekali ini ya sekolah gitu. Itu saat itu saya ketika belajar homeschooling kan di home education Ustadz Haris Santosa itu mengatakan sebetulnya anak itu tidak usah diajari calistung. Insya Allah anak itu akan bisa calistung dengan sendirinya gitu. Nggak perlu diajari bagaimana dia membaca, menulis, dan berhitung. Nanti ketika mereka rasa butuh dengan mereka harus bisa baca, pingin baca gitu, pingin ngitung, ke orang lain bisa ngitung, itu mereka ada rasa ingin tahu, itu anak akan bisa calistung dengan sendirinya. Dan mereka punya pola belajar calistung mereka sendiri yang menentukan pola belajarnya. Apakah mereka yang nulis, apakah mereka nunjuk kata, nunjuk huruf, mereka bertanya ke kita, atau apapun lah. Tapi bukan dari kita yang mengajari. Saat itu saya merasa, apa mungkin ya seorang anak bisa belajar tanpa diajari? Dan ternyata memang benar. Saya membuktikan anak saya nomor 5 sama 6 itu ternyata bisa belajar calistung tanpa harus diajari. Itu seperti itu. Next, Bu Sofi. Dan di sini saya ini memang gini ya. Saya bukan narsum atau pakar di bidang homeschooling. Jadi saya ini praktisi, jadi hanya pelaku kebetulan 6 anak saya homeschooling. Jadi saya pun belajar homeschooling, belajar home education itu seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya ketika saya pada berproses bertumbuh, saya belajar berproses bertumbuh seiring dengan anak-anak itu, seiring dengan waktu berjalan barengan. Menurut WEF itu ada 16 keterampilan penting yang diperlukan di abad 21. Keterampilan ini terbagi dalam 3 kategori, ada literasi dasar, kompetensi, kualitas, karakter. Next Bu Sofi. Nah, literasi dasar ini ya standar ya, ada keterampilan berbahasa, numerasi, scientific literasi, ICT literasi, financial literasi, cultural and civic literasi. Ini dari ke-6 literasi ini juga tidak bisa disamakan antar anak.
Jadi nggak bisa distandarkan. Setiap anak harus bisa dalam waktu misalkan umur sekian, kelas sekian dia harus sudah bisa literasi, misalkan harus sudah bisa numerasi, itu nggak bisa. Jadi memang setiap anak itu berproses, bertumbuhnya itu sendiri-sendiri. Bisa jadi anak yang satu dia numerasinya dia canggih, scientific literasinya dia rendah, dan itu pun tidak masalah gitu. Nah, kompetensi ini critical thinking, kreativitas, komunikasi, kolaborasi. Nah, menurut saya empat hal ini, 4 keterampilan ini yang krusial untuk membantu anak-anak menyelesaikan masalah. Dan ini identik dengan dunia nyata. Jadi tidak bisa sekedar diajarkan secara teoritis, tapi mereka mengalami experience yang nyata dalam kehidupan real gitu. Next. Kualitas karakter, rasa ingin tahu, curiosity, keingintahuan, inisiatif, persisten, adaptability, leadership, social and cultural awareness. 16 skill ini menurut WEF ini menjadi keterampilan yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk pendidikan abad 21 ini. Sebetulnya 16 ini sudah ada yang sudah berjalan ya dalam pendidikan kita saat dari dulu gitu kan sampai sekarang. Tapi mungkin kita tidak menjadikan itu sebuah yang penting gitu. Bisa jadi nanti mereka akan tahu sendiri ininya. Akhirnya yang terjadi kita lebih memilihkan atau kita yang menentukan apa yang krusial buat anak kita gitu. Padahal dari ke-16 ini anak-anak itu sudah punya bawaan fitrah lahir yang itu insya Allah mereka siap untuk belajar dari ke-16 skill ini dalam kehidupan nyata. Next. Ini bagannya ya, jadi yang keteram. Nah, 16 skill ini yang menjadi istilahnya salah satu kurikulum yang saya pakai. 16 skill ini Bunda-bunda ya, ini menjadi salah satu kurikulum yang saya pakai di dalam homeschooling anak-anak saya di rumah. Sebelumnya ini apa Bu? Sebelum ini? Oh ya, next. Ini kayaknya ada satu slide yang kurang. Jadi salah satu, kalau ini saya sharing kurikulum yang saya terapkan di rumah untuk anak-anak itu untuk entrepreneur. Nah, mengapa saya memilih salah satu kurikulumnya yaitu entrepreneur, karena di situ di dalam mempelajari entrepreneur sejak dini, sejak anak-anak itu di situ ada persiapan mental mandiri dan kreatif sejak dini. Pengalaman jati diri seorang entrepreneur itu butuh proses yang panjang. Karena menurut saya sebetulnya entrepreneur itu tidak hanya sekedar jadi pengusaha saja, akan tetapi di situ ada jiwa atau jati diri seorang entrepreneur yang memang butuh waktunya proses panjang gitu. Dan Rasulullah, kita meniru suri tauladan kita, Rasulullah itu sudah mulai berniaga, berwirausaha itu sejak usia 12 tahun. Dan ini menjadi contoh juga buat kita, bahwasanya kita memasukkan kurikulum ataupun pendidikan di dalam kepada anak-anak kita itu sejak usia 12 tahun. Usia anak itu penting untuk menanamkan pembelajaran hidup. Jadi menurut saya dalam ketika kita menanamkan itu tadi jiwa entrepreneur anak-anak sejak dini ya, sejak usia 12 tahun itu mereka akan mengalami experience pembelajaran hidup yang insya Allah
apa ya mereka butuhkan nanti ketika mereka usia dewasa. Dan kita tidak terlalu target dengan nilai ataupun target dengan patokan standar kurikulum, karena di situ yang terpenting adalah sensasi anak-anak untuk merasakan pengalaman dalam kehidupan. Next. Nah, di sini ada kita jejak Rasulullah ya. Jadi jejak Rasulullah berwirausaha itu dari usia 12 tahun. Nabi menerapkan perdagangan ekspor impor itu juga sejak muda. Ketika Rasulullah diajak Abu Thalib untuk berdagang ke Syam, saat itu Syam itu dengan kota Mekah itu luar negeri. Jadi Syam itu seperti ekspor gitu. Jadi dari Mekah ke Syam itu adalah ekspor. Dan Rasulullah menerapkan impor, yaitu Rasulullah membawa produk-produk dari Syam dibawa ke kota Mekah. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sudah menerapkan perdagangan ekspor impor itu sejak usia muda, sejak saat itu kalau kita sirah Nabi itu sejak usia 25 tahun. Dan kita lihat Nabi dan keluarga Nabi, paman-paman Nabi adalah pengusaha yang sukses, adalah pengusaha yang jujur dan ideal. Next. Jadi perpaduan dari tadi yang 16 skill dengan entrepreneur. Nah, ini saya ingin sharing pengalaman mendampingi anak. Yang pertama, dengan kita tidak terlalu terpacu dengan kurikulum, maka memang saya menstimulus anak-anak itu memperbanyak mereka proses bertanya. Jadi saya tidak terlalu banyak memberitahu mereka. Harapannya adalah mereka yang aktif bertanya gitu. Jadi inside bukan outside in tetapi inside out gitu. Bagaimana mereka yang muncul rasa ingin tahu dan mereka bertanya. Yang kedua, kita meminta masukan anak. Jadi kita tidak terlalu tidak terlalu terbebani dengan kurikulum ataupun materi-materi yang padat, maka kita bisa lebih leluasa untuk meminta masukan anak. Kita lebih leluasa untuk memberikan kesempatan anak yang menentukan ingin belajar apa. Bisa jadi mereka belajarnya itu saja, bisa jadi ya mereka pas nggak senang sesuatu ya mereka nggak terlalu tertarik dengan sesuatu itu ya mereka nggak belajar. Ini cara di luar ini ya bunda-bunda ya, di luar agama. Jadi kalau saya memang untuk pelajaran agama dan untuk pelajaran Al-Quran itu wajib, itu yang saya wajibkan. Tetapi di luar itu benar-benar lebih melihat dari masukan anak gitu. Jadi terserah mereka ingin tahu apa, dan bisa jadi tema pembelajarannya akan ada yang diulang-ulang banyak, ada yang sama sekali nggak ada pengulangan, atau bahkan durasinya sedikit, sangat sedikit. Jadi itu tergantung anak-anak. Terus kita bisa banyak dialog tentang rencana kegiatan. Jadi dengan kita tidak terlalu terbebani dengan tuntutan materi dari akademis gitu kan. Jadi kita bisa lebih leluasa untuk dialog dan membuat rencana. Bahkan kadang anak-anak itu punya rencana-rencana yang di luar pikiran kita itu. Mereka ternyata ide-ide mereka tuh sangat-sangat liar gitu. Anak-anak itu liar banget. Mereka tidak seperti kita yang tuh hampir standar gitu, tapi mereka tuh out of the box banget gitu. Anak-anak tuh sangat-sangat out of the box. Dan kita sebagai orang tua boleh memberikan usul atau arahan. Dan di sini dengan kita tidak membatasi keilmuan gitu ya, ataupun tempat, membatasi waktu, membatasi tempat, media, maka sumber daya pun menjadi tidak terbatas. Menjadi tidak terbatas ya. Jadi sangat-sangat luas gitu. Mereka bisa belajar dari mana saja, kapan saja, di mana saja, dari siapa saja. Dan kita sebagai orang tua kita membuat banyak-banyak pilihan untuk melatih mereka menentukan pilihan gitu. Jadi kita buat banyak pilihan agar mereka juga bisa
bisa belajar untuk mengambil keputusan dari berbagai pilihan itu. Terus salah satunya juga kita ajak anak-anak terlibat dalam organisasi atau kegiatan-kegiatan yang kita ikuti dengan waktu yang mungkin sesuai dengan kapasitas mereka lah. Jadi enggak kita paksakan, tetapi memang mengalir mengikuti ini. Dan yang terakhir, kalau untuk anak-anak yang sudah mulai usia 14 tahun ke atas, ini saya terapkan di anak saya baru yang nomor 1 dan yang nomor 2 itu magang. Kalau anak saya yang pertama itu magang 2 tahun di sekolah perusahaan desain digital. Untuk anak yang nomor 2 magangnya di perusahaan kimia. Nah, ini ada beberapa cara di dalam penerapan homeschooling. Itu yang pertama, kita memang melatih anak berkomunikasi dengan berbagai cara. Jadi berbagai cara yang memang cara itu bebas gitu, bebas dengan ganti-ganti, dengan mereka bisa mencoba hal-hal baru, banyak mencoba hal baru. Terus ngobrol santai, diskusi, kreativitas, promosi pada anak-anak next. Terus mengajarkan anak-anak tentang kolaborasi, kerjasama, bagaimana mereka bisa menyampaikan ide mereka kepada orang lain, bisa menyampaikan pendapat mereka, dan bagaimana mereka bisa dan karena memang kita lebih leluasa waktu untuk ini ya Bunda ya. Jadi kita sangat-sangat membebaskan anak-anak untuk berbuat salah, karena justru ketika anak berbuat salah itu mereka bisa dapat pembelajaran. Jadi kita tidak kita kasih tahu dulu di depan, meminimalisir direction, karena dari situ kita ingin mengobserv, kita ingin melihat bagaimana anak-anak itu melakukan sesuatu, dan ketika mereka misalkan ada salah, itu kesempatan kita untuk memberitahu mereka, ataupun kesempatan kita untuk pembelajaran itu, memberikan pembelajaran. Jadi direction itu sangat-sangat kita kurangi, sangat-sangat kita minimalisir di awal. Dan secara otomatis kita juga melatih kemandirian dalam kegiatan sehari-hari. Melatih berani menawarkan sesuatu ke orang lain, tidak takut ditolak, jiwa kepemimpinan anak dengan bermain, dan awali dengan cerita dan permainan. Jadi anak ini kan kadang lebih sangat senang sama cerita dan permainan. Jadi ketika belajar pun mereka nggak sadar kalau mereka belajar, karena awalnya adalah dengan cerita dan permainan. Terus ajak anak-anak jalan-jalan sambil ngobrol ringan tentang situasi sekitar. Nah, ketika kita ngobrol-ngobrol ringan sekitar itu, kita sudah planning kan, kita mau ngasih pelajaran apa, yang itu nanti kita sisip-sisipkan, kita masukkan di dalam saat kita ngobrol sambil jalan-jalan itu. Lalu kita beri tantangan, challenge yang variatif, challenge yang di situ kita melihat kita observe ya, kita melihat dari observasi kita ke anak. Challenge-nya pun juga beda-beda, bisa jadi tiap anak itu challenge-nya tuh yang menarik itu bisa sangat beda-beda banget, sama-sama senang sesuatu pun. Misalkan kalau anak saya saat ini senang kuda ya, sama-sama senang kuda, itu challenge-nya juga berbeda-beda. Ada yang challenge-nya makannya, ada yang challenge-nya tentang narik kuda, dan lain-lain. Terus yang ke-12, cara yang saat ini saya jalankan juga berjualan bersama anak. Karena ternyata saya mengalami ketika kita berjualan bersama anak, itu banyak pelajaran yang bisa kita berikan. Contohnya berhitung. Saat itu kita bisa ngajari anak-anak berhitung dengan tanpa sadar, dengan berjualan, misalkan harga 20.000 kembalinya 5.000 dan lain-lain. Terus mendidik anak mengenai manajemen uang sederhana, jadi keluar masuknya uang. Ketika kita saat sama anak itu, kita ngatur keuangan itu bisa anak juga mengerti gitu. Misalkan
kadang kan kita kalau jalan gitu kan kita mikir ya, ini uang kita masih sekian nih, mau beli ini berarti kurangnya ini, kita oh ya pulangnya harus beli bensin, harus gini. Nah saat itu anak itu secara tidak langsung mereka juga belajar tentang manajemen sederhana tentang keluar masuknya uang. Terus latihan membuat goal setting bersama anak-anak. Jadi ketika kita beraktivitas dengan anak-anak, itu secara tidak langsung kita juga melatih anak-anak untuk membuat goal setting untuk hari itu, seminggu, minggu depan goal kita apa ya? Oh ya, minggu depan kita harus begini nih, kita harus bisa ini. Di situ anak-anak akhirnya terstimulus untuk membuat goal setting. Dan yang 15 bermain simulasi bisnis. Terus kita ajak anak-anak kita berkunjung ke pabrik, ke home industry, ke toko. Itu juga walaupun ketika kita kunjungi itu kita nggak ada materi atau tujuan yang terencana. Memang kita bebaskan anak-anak untuk mempelajari, terserah sudut pandang mereka itu melihatnya seperti apa. Bisa jadi kita ajak ke satu tempat, anak 5 gitu, sudut pandang mereka tuh berbeda-beda. Itu sangat-sangat terjadi itu. Jadi misalkan planning kita, mereka mau belajar tentang pembuatan ikan asin. Ketika saya ajak ke tentang pembuatan ikan asin, yang terjadi ternyata anak saya yang pertama itu tertariknya sama ikan mati yang dijadikan ikan asinnya. Anak saya yang kedua tertariknya itu sama nelayannya. Anak saya yang ketiga itu tertariknya itu dengan malah justru ikan-ikan yang dibuang, yang disortir, yang dibuangnya. Jadi dengan satu kegiatan yang sama, ternyata sudut pandang mereka atau fokus mereka itu berbeda-beda. Terus yang 17 kita buat daftar ide usaha menarik. Kita buat daftar-daftar ide, kita buat inilah jadi untuk kita menggali ide-ide kreatif, ide-ide inovatif dari anak-anak. Terus anak-anak kita ajak ke pasar atau pusat belanja, mereka bebas bertanya-tanya pada penjualnya. Ya ini anak diberi kebebasan dalam bertindak, diberi kebebasan dalam tidak terlalu banyak kritik, tidak terlalu banyak instruksi, arahan, anak bebas mengumpulkan pendapat atau ide. Terus anak boleh bernegosiasi atas perintah kita, jadi kita siap terima bila memang logis gitu. Jadi kadang terjadi gini, ketika kita sudah menentukan sesuatu gitu ya, anak itu nego, mas harusnya kan bukan begini, gini. Kalau memang pendapat mereka logis, maka kita juga bisa nego gitu. Perintah kita tuh nggak mutlak gitu. Terus kita mengajari anak untuk mendengarkan orang lain, mengajari anak-anak berbagai pengetahuan. Ketika kita homeschooling, ketika kita praktik homeschooling itu kita punya kesempatan yang luas untuk kita mengajari anak-anak berbagai pengetahuan, loncat lintas. Jadi lintas keilmuan. Misalkan topik bulan ini tentang kesehatan, maka kita mau kemana? Oh, kita kunjungan kita ke puskesmas, kita ke sini. Jadi ke tempat-tempat yang memang untuk kita anak-anak belajar tentang kesehatan. Misalkan bulan besoknya lagi untuk temanya tentang bisnis usaha, maka kita ajak ke tempat-tempat yang usaha. Next. Sekali waktu tajak anak berkomunikasi secara formal seperti rapat, diskusi. Jadi kadang saya tuh di rumah kadang pada momen-momen tertentu saya buat seolah-olah formal, jadi krusial gitu. Jadi kayak seolah-olah bukan kayak ibu dan anak, tapi seperti partner bisnis. Kita rapat, diskusi kayak tegang, terus kita seolah-olah kita ada terjadi. Ya itu sebetulnya simulasi, tapi simulasinya itu mereka ngelihatnya seperti beneran, padahal memang kita sudah planning juga gitu, kita simulasi untuk formal. Terus kita diskusi ide pemikiran seperti pengusaha, ortu menjadi role model seorang pengusaha sehingga anak bisa mengamati dan terlibat aktif dalam keseharian. Next. Nah ini beberapa kegiatan saya untuk homeschooling sama anak-anak. Jadi kita ini yang tadi saya cerita, kita kunjungan ke pembuatan ikan asin. Jadi anak-anak melihat bagaimana tahapan membuat ikan asin di Tambak Loro, Semarang.
Next, ini ketika saya kunjungan ke peternakan kambing, mereka membawa pulang kambing, memberikan vitamin, membuat vitamin kambing. Membuat rumah pohon. Jadi mereka bikin rumah pohon lumayan ketinggiannya hampir 4 meter dari permukaan tanah. Dan ini benar-benar mereka bikin sendiri. Jadi ya udah pokoknya memang nggak kita bagusin gitu kan. Kadang kalau kita kepingin kita bagusin gitu. Padahal sebetulnya anak-anak itu bukan utama bagusnya. Bisa jadi mereka tuh sensasinya aja, walaupun jelek-jelek juga tapi sensasi untuk ininya. Explore-nya, sensasi explore-nya. Dan di situ saat mereka di atas pohon mangga ini kesempatan saya mengajarkan tentang benalu. Bagaimana kan mereka penasaran loh, Mah, ternyata di atas itu ada ini loh, ada apa namanya? Kayak batangnya itu kayak sakit, Mah, kayak ada gelembung. Akhirnya itu tuh saya bilang, oh itu benalu. Nah, di situ akhirnya kesempatan kita ngajarin tentang benalu, kesempatan kita ngajari tentang bagaimana tumbuhan itu bertumbuh, dapat sinar matahari untuk makan, fotosintesis, itu dari saat seperti ini. Terus kunjungan panti Breda, di anak-anak kita diajak ke mereka bisa wawancara langsung, bagaimana mereka bisa bertanya kepada nenek-nenek, bagaimana mereka bisa mendengarkan orang lain gitu bercerita ke siapa namanya, aslinya, umurnya. Dan di sini ternyata nenek-nenek itu ketika ditanyai sama anak-anak, mereka tuh merasa seperti ditanya sama cucu-cucunya. Jadi mereka tuh bercerita panjang banget sampai nenek itu sampai ngajarin anak-anak tuh nyanyi zaman dulu gitu. Jadi si nenek itu ada 2 atau 3 nenek itu ngajari lagu-lagu zaman dulu yang dia keras, mungkin dia kepingin ngajari ke cucunya, tapi karena di panti Reda mereka nggak kesampaian. Terus kunjungan ke percetakan Al-Quran Braille, anak-anak melihat bagaimana pembuatan Al-Quran untuk tunanetra, di mana 1 jusnya aja bisa setebal, bukunya sangat tebal, hanya untuk Al-Quran 1 juz. Dan mereka melihat surat Al-Fatihah aja bisa sangat tebal. Dan situ akhirnya anak-anak experience ya, mereka takjub bagaimana orang-orang tunanetra bisa ngaji dengan melihat bulatan bolong-bolong itu. Terus anak-anak membuat sabun cuci baju, jadi yang dari oh ya. Nah, ini yang anak saya nomor 2 sempat magang 12 hari di Malaysia, belajar tentang herbal dan mengunjungi pabrik pembuatan kopi. Di situ dia antusias dan merasa challenge gitu, merasa challenge ketika dia paling kecil dan ternyata dapat sertifikat gitu. Mereka dapat sertifikat jadi paling kecil, terkecil gitu. Jadi dia akhirnya pede, kepercayaan diri. Terus anak-anak bantu foto produk. Jadi saya kan punya usaha online shop, dan di situ saya libatkan anak saya yang pertama sama yang ketiga, dia untuk membantu foto-foto produk yang akan dijual di online. Mulai jualan, anak beres jualan, jadi mereka ingin jualan hasil produk mereka slime itu dijual. Ketika mereka melihat jeruk gitu, mereka beli jeruk, mereka merasakan sensasi kepingin bikin jeruk sendiri. Dan di situ bagaimana dia bisa ngomong sama penjual jeruk untuk bisa bikin sendiri, meyakinkan itu proses kemandirian. Dan di situ anak-anak berani untuk ngomong ke penjualnya.
Terus proyek bikin kandang. Anak bikin kandang untuk sugar glider sama kandang untuk kucing. Di bawahnya kucing, atasnya sugar glider. Terus ini bikin baju boneka dengan mesin jahit yang mini dengan kain flat. Terus simulasi usaha dengan jadi kasir dan bagian produksi. Lalu jualan CFD, anak-anak jualan souvenir, gantungan kunci, tasbih di CFD. CFD. Cooking class di hotel, apa namanya? Merasakan masak di hotel dengan peralatan canggih, di hotel. Kebetulan karena GM hotelnya teman di Kadin, jadi boleh anak-anak masuk ke dapur. Biasanya nggak boleh juga itu di anak-anak masuk ke dapur-dapur seperti ini. Terus hidroponik, bagaimana membuat menanam sawi dengan cara hidroponik. Terus anak-anak belajar bikin video tutorial, membuat rebus, bikin video tutorial gitu. Untuk buat tutorial. Terus yang pertama itu dia alhamdulillah terpilih untuk syuting laptop si Unyil untuk filmnya tentang membuat lumpia khas Semarang di laptop. Anak-anak wawancara ke kelurahan. Jadi di sini saya ingin menstimulus anak-anak untuk berani nanya. Akhirnya saya kasih tugas mereka untuk ke RT, RW, kelurahan, kecamatan. Jadi anak-anak bertanya mengenai jumlah penduduk satu kelurahan itu ada berapa, mata pencaharian warganya. Dan alhamdulillah ternyata respon dari petugas-petugas di kelurahan itu sangat baik gitu, sangat ini. Dijawab, anak-anak tuh dijawab dengan lengkap itu. Terus ini on air di Radio Idola, di kesempatan mereka bisa bercerita mengenai kegiatan anak-anak homeschooling di on air di Radio Idola. Terus anak-anak wawancara siswi SMU. Jadi anak-anak saya tugasi untuk wawancara ke anak-anak SMA di Taman Indonesia Kaya untuk mengenai kegiatan mereka sehari-hari. Ini mereka belajar critical thinking, belajar tentang greeting, bagaimana menyapa orang lain, terus ditolak karena ternyata dari 30 siswa SMU itu banyak juga yang menolak gitu, yang nggak mau ditanya-tanya. Jadi ke situ justru saya melatih mental anak-anak kalau ditolak itu nggak boleh malu gitu ya, biasa aja ditolak, nggak masalah. Nah ini bikin pentas, mereka bikin pentas pertunjukan sendiri untuk ya kolaborasinya, kreasi sendiri. Terus mereka belajar simulasi bisnis dipandu oleh Coach Nur Hadi dari Jogja. Ini kalau Bu Nur Cahya kenal ini mungkin sama Coach Nur Hadi, ini juga dari Coaching Indonesia. Anak-anak belajar permainan bisnis sama belajar ini Bu Sofi, belajar POY ini, point of view. Jadi pakai point of view. Itu ada gambarnya enjoy the process, itu point banget. Point of view. Point banget. Belajar. Jadi anak-anak belajar cara keselamatan diri bila terjadi kebakaran atau gas terbakar. Jadi di sini anak-anak melihat simulasi kompor gas yang terbakar, apa yang harus kita lakukan. Dan di situ anak-anak benar mencoba, dan apinya beneran ini. Bukan api bohongan, jadi benar-benar ada gas terbakar gitu, kompor gas, mereka melakukan itu tapi dalam pantauan ini dari damkar. Jadi memang aman karena memang dari damkar itu ada pelajaran khusus untuk anak-anak untuk penyelamatan diri.
pelatihan. Nah, ini saya memberikan challenge ke Zen yang nomor 1 ini. Dia kasih challenge untuk bikin pelatihan cara membuat slime. Alhamdulillah yang daftar ada 55 anak. Dan dalam 1 hari itu Zen Sema Marania itu dapat uang 1.200.000 itu Bu Sofi dari pelatihan ini. Dan mereka merasa sangat senang ya, karena dia nggak pernah dapat uang sebesar itu dalam kan 1 juta. Ini profesional, jadi dan ikut magang profesional desain visual gratis selama 1 tahun di karir anak Rumah Sasongko Gombel. Mungkin demikian, ini waktunya pas 8:30 Bunikan. Ini saya sharing di sini karena memang saya bukan pakar di bidang homeschooling, bukan pakar di bidang homeschooling, cuman praktisi, sehingga yang saya sampaikan pun hanya sharing-sharing aja, jadi nggak ada Bu Sofi istilahnya ya, hanya sharing gitu, sharing praktek homeschooling. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti teman-teman kita nambah waktu ya buat tanya jawab ya, sekitar 15 menit lagi. Alhamdulillah ilmunya banyak banget ya, keren ya Bu Zakia. Assalamualaikum. Banyak banget ilmunya Bu Zakia, bagus ilustrasinya, mulai dari ilustrasi tentang fitrah anak-anak itu yang ingin tahu ya. Jadi kita nggak memaksakan anak-anak untuk calistung, tapi ada waktunya tersendiri anak untuk bisa belajar calistung dengan sendiri. Ternyata bisa ya, ternyata memang begitu ya fitrahnya anak-anak ya. Ya, ternyata anak-anak itu mereka bisa memahami 1 tambah 1 ternyata 2 itu ternyata mereka bisa ini sendiri Monika. Ya. Ada waktunya sendiri, terus mempelajari pola anak belajar strateginya. Jadi setiap anak itu punya strategi atau pola belajar sendiri-sendiri itu terlihat dengan seiring waktu ya. Iya, dan nggak pakai tes-tesan ya Bu. Anak-anak punya pola sendiri, itu mereka tuh kayak lebih bisa kuat gitu, lebih jadi kita nggak perlu motivasi terlalu banyak. Kita nggak pakai tes-tesan ya Bu ya. Apa? Nggak pakai tes-tesan yang fingerprint itu nggak pakai. Saya pakai juga, pakai. Oh iya. GM untuk kita membantu ya, untuk kita istilahnya kepean kita. Tetapi observe enak juga sambil observasi mereka sehari-hari itu juga ini. Jadi perlu juga mempelajari literasi dasarnya ya, yang untuk mengidentifikasi dan apa yang perlu dikuasai oleh anak-anak itu tadi ada 6 seperti itu ya. Terus kompetensi anak-anak mulai kritika, kreativitas, komunikasi, kolaborasi seperti itu. Dan juga sebagai orang tua yang siap anaknya untuk di homeschoolingkan itu harus ada 16 skill ya. 16 skill tadi, terus juga ada 16 skill itu kita bisa bikin kurikulumnya sendiri ya. Ya, customize kurikulum. Jadi kurikulum yang sesuai dengan anak-anak itu. Anak tadi ya. Nah, jadi dan anak-anak itu kayak saya 6 anak kurikulumnya juga beda-beda Bu Diken. Jadi yang ini anak beda kurikulum ya Bu. Beda anak. Jadi kurikulum tiap anak itu berbeda-beda itu. Nggak bisa disamain. Dan tadi juga saya lihat itu ada beberapa cara ya. Ada sampai 27 cara ya tadi, 27 cara ya.
mulai melatih anak berkomunikasi, ngobrol santai, diskusi, mengajarkan anak tentang kerjasama, mengizinkan anak berbuat salah supaya sebagai pembelajaran, terus melatih berani, mengajak anak-anak untuk jalan, ngobrol, dan sebagainya. Banyak sekali ya, dan itu sangat menarik sekali Bu Zakia. Keren, meskipun nanti yang nggak homeschooling kayaknya perlu juga mencontoh ya, karena di sekolah juga nggak dapet kan seperti itu. Dan ini akan saya berikan waktu untuk tanya jawab ya. Bertanya ke Bu Zakia, monggo yang mau bertanya karena ini materinya sangat bagus tapi perlu banyak pertanyaan ini kayaknya. Monggo Ada yang yang mau bertanya tanya. di kolom chat, Mbak Niken. Oh iya, di kolom chat ya. Atau ini aja langsung sebentar. Ini ada dari KCOM. BTD ini siapa nggak tahu. Di masa pandemi, apakah semua kegiatan itu tetap bisa berjalan lancar ya, Bun? Nah, ini kan masa pandemi ya, mungkin banyak kekhawatiran tersendiri. Monggo Bu Zakia. Ada beberapa kegiatan yang kita, contohnya kayak wawancara. Biasanya kan setiap anak-anak itu saya kasih tugas untuk cari 5 kenalan baru, boleh siapa saja. Nah itu sama masa pandemi ini berhenti, kegiatan hari Senin itu berhenti. Jadi mereka nggak cari kenalan baru karena di situ mereka keluar rumah, nanya, ketemu orang, itu yang berhenti. Ada yang kegiatan-kegiatan dialihkan, jadi kita bisa alihkan mungkin yang biasanya mereka bertemu orang, di sini mereka bertemunya dengan alam. Jadi saya bajak itu untuk explore, untuk mencari tahu sesuatu, mengamati pengamatan alam. Jadi bisa kita ganti-ganti dengan itu. Oke. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan open mic aja. Jadi bisa Mbak langsung Niken, tanya Bu Zakia. Gimana Bu? aku mau tanya. Ya, monggo Bu Sofi. Baik, dari penjelasan Bu Zakia, itu saya menangkap pertama, Bu Zakia ini mentor atau guru buat anak-anaknya sendiri dalam homeschooling. Nah, itu saya mau mengkonfirmasi, betul ya Bu? Jadi 5 tahun Ibu sendiri yang mengajar ke 6 anak Ibu? Bukan Bu Sofi, jadi gini, saya ini lebih ke, kalau saya menamakan itu apa, coach. Jadi ya, mentor, coach. Jadi bisa jadi untuk ilmunya itu mereka cari sendiri. Terus saya sediakan buku. Kalau untuk pelajaran pakai buku LKS. Nanti dari situ mereka bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Misalkan saya nggak bisa, saya ajak yuk cari bareng gitu, cari bareng dari itu. Saya ajak ini. Jadi kan seminggu, tiap minggu awal itu kan anak-anak saya ajak milih untuk acara 1 minggu itu mau belajar apa gitu. Misalkan ada yang mau belajar temanya tentang kuda, yang ini maunya belajarnya temanya tentang pasir, yang nanti di situ saya carikan itu atau Bu Sofi. Jadi kayak temanya dipilih sendiri oleh anak Ibu. Kalau selama ini yang sekolah formal itu kan sudah tematik di buku. Iya, kalau di sekolah model yang Bu Zakia terapkan itu tema dari anak. Jadi kalau anaknya 6 temanya bisa 6. Dan kan saya bukan guru, jadi karena kita orang tua bukan guru, maka kita tidak terlalu disibukkan dengan harus ngasih tahu ke mereka. Gitu. Dan misalkan mereka tahunya nggak komplit pun nggak masalah, toh nanti mereka seiring dengan usia mereka bertambah kan mereka tahu juga gitu. Jadi misalkan cuma tahunya 1-2 hal ya nggak masalah juga gitu. Pertanyaan berikutnya Bu. Pertanyaan berikutnya untuk jenjang pendidikan. Apakah anak Ibu
daftarkan diri untuk ujian kejar paket supaya dia naik level gitu, misalkan Iya. SD ke SMP begitu. Iya Bu Sofi, jadi tetap keenam anak saya itu terdaftar di Diknas, punya nomor siswa, semua punya nomor siswa. Lah ini anak saya yang pertama alhamdulillah diterima di SMK Desain terbaik se-Indonesia di Kudus. Alhamdulillah SMK itu punya Jarum, Raden Umar Said. Nah itu impiannya dia memang sekolah desain di situ. Alhamdulillah ini keterima dari ujiannya itu berapa ratus itu yang diterimanya 72 anak. Nah, ketika ujian itu kan dia butuh sertifikat kayak apa? Ijazah kelulusan. Berarti ikut kejar paket itu. Iya. Ijazahnya itu ijazah kejar paket. Namanya sekarang kesetaraan Bu Sofi. Jadi kesetaraan dan sekarang Bu Sofi semua kampus, semua jurusan itu sudah diperbolehkan untuk menerima anak SMK. Kesetaraan. Oh, kesetaraan. Oh, iya, yang lulusan kejar paket. Kejar paket itu bahkan fakultas kedokteran pun juga bisa menerima kejar paket. Jadi untuk ijazah tuh nggak jadi masalah. Anak-anak homeschooling itu bisa masuk ke fakultas apapun. Ya. Mau ke dokter bisa masuk. Ya. Monggo peserta yang lain silakan untuk bertanya. Oh, yang lain mau tanya langsung open mic aja. Ini Bu Sofi, sekarang ini homeschooling itu jadi sebuah hal yang sudah biasa dan sudah banyak gitu. Beda kalau zaman kita dulu ya. Mungkin kalau zaman kita dulu itu sepertinya alternatif sekolah itu kan hanya satu gitu ya. Saya tanya homeschooling itu punyanya Kak Seto. Jadi saya itu pernah lewat jalan dan sering lewat jalan situ. Itu ada homeschooling punyanya Kak Seto. Yang di Surabaya itu punyanya Kak Seto. Nah, malam ini tuh ada adik kelasku yang tadi Qcom itu kayaknya di UMU ya, betul nggak? Nah, di UMU ini punya program homeschooling, pengelola homeschooling yang ownernya adalah dosen UNER. Betul, ini Qcom BTD yang tanya tadi loh. Itu apakah betul di UMU? Oke, nggak aktif ya. Jadi itu ada homeschool, sekarang banyak homeschooling, betul. Jadi kalau dulu saya tahunya homeschooling Kak Seto, nggak tahu ya kalau branding lain ya. Branding lain banyak berarti. Tapi gini, itu homeschooling. Bedanya apa? Jadi gini, kalau saya homeschoolingnya nggak ikut ke lembaga manapun. Ya. Ikutnya ke Diknas, hanya untuk ambil ijazah ke Diknas. Tapi untuk homeschoolingnya sendiri itu saya mandiri, ikutnya jalur mandiri. Jadi jalur mandiri itu kita nggak ikut ke lembaga manapun. Saya melihat kalau homeschooling yang saya tahu itu ya, yang punya branding itu kayak les Bu akhirnya. Kayak les. Jadi kayak apa les privat gitu. Terus pelajarannya seperti sekolah biasa. Betul. Nah, kalau yang saya terapkan, homeschooling yang saya terapkan itu adalah home education. Sebetulnya saya tuh kalau ibu-ibu mau ininya banyak informasi, saya belajar dari satu. Jadi guru saya untuk pendidikan home education itu Ustadz Hari Santosa. Kebetulan beliau barusan meninggal COVID. Lah beliau ini menemukan sebuah konsep namanya home education berbasis fitrah. Jadi pendidikan berbasis fitrah. Fitrah based education itu. Nah, pendidikan berbasis fitrah ini itu lebih ke anak gitu. Jadi kita nggak ikut ke lembaga, kita mandiri karena memang kita betul-betul sesuai dengan fitrah anak masing-masing. Seperti itu. Iya, itu rasanya lebih natural begitu ya, lebih natural. Dan yang kedua menumbuhkan insting dan curiosity.
Kalau dia sudah ada insting untuk pengen tahu dan rasa ingin tahunya kemudian berkembang menjadi pertanyaan-pertanyaan, nah itu adalah pintu masuk untuk belajar, begitu ya? Betul, betul, Mbak. Betul, Bu Sofi. Jadi kalau beberapa kadang homeschooling itu seperti sekolah, Kayak les privat ya? privat gitu, seperti sekolah tapi private. Untuk misalkan anak-anak lebih bisa privat gitu. Kalau kita kan home edukasi ya. Home education. Jadi kurikulumnya tidak terlalu ikut kurikulum. Kayaknya lebih menarik home education ya, yang untuk anak-anak sekarang. Lebih lebih bersahabat dengan anak-anak. Karena kalau dengan cara kursus itu kan ya juga sama aja gitu loh dengan sekolah, cuma bedanya dipindah aja. Nah, itu rasanya menjawab ya, apa yang disampaikan Bu Zakia itu menjawab bahwa kalau menggunakan kurikulum dan sistem belajar di sekolah formal itu yang bikin anak akhirnya stres gitu ya. Stres. Karena dalam satu hari dia belajar banyak hal, banyak kompetensi. Tapi kalau homeschooling kan itu tadi ya, temanya bisa berbeda gitu ya. Lalu proses belajarnya kompetensi belajarnya bisa berbeda meskipun proses belajarnya sama, misalkan cari bikin rumah pohon, jualan, ke Pantiwerda, macam-macam. Itu proses belajarnya atau setting ya. Dalam berproses itu masuk ke dalam setting belajar, kemudian melakukan journey sendiri, perjalanan diri. Oh, ternyata dia nemukan nih ada data itu nanti bisa matematik, data itu bisa sifatnya bahasa. Saya kebayangnya gitu, tapi itu kan tidak diterjemahkan langsung ya. Oh, kamu belajar matematikanya ini dari jumlah penduduk gitu. Enggak ya, Bu ya? Enggak, dan juga gini Bu Sofi, kita sebagai orang tua nih, kita tidak mengharapkan hasilnya jangka pendek. Jadi kita nggak bisa melihat langsung, maksudnya langsung kita review, langsung kita evaluasi. Kamu tadi belajar apa aja? Apa yang kamu dapatkan? Enggak gitu, ya udah. Kan mereka dapatnya apa ya bukan fokus kita gitu, bukan fokus kita apa yang mereka pelajari, toh nanti itu seiring dengan bertambahnya usia mereka, itu mereka akan mengalami juga gitu, akan tahu ilmunya gitu. Jadi kita tidak buru-buru dengan kita langsung menilai atau mengevaluasi apa saja yang mereka pelajari gitu. Jadi misalkan prosesnya tadi contohnya berjualan, di situ kan kita tujuannya kan untuk mengajarkan mereka juga matematika, mengajarkan mereka tentang tapi enggak usah kita evaluasi juga gitu, enggak perlu kita evaluasi juga tadi belajarnya apa, tadi ininya. Jadi ya mengalir. Tapi saya yakin anak saya belajar itu. Saya yakin dia pasti dapat ilmu dari situ. Tapi kita tidak buru-buru kita evaluasi juga apa ilmu yang mereka dapatkan di saat itu. Tapi terkadang seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian ternyata mereka tuh bisa, mah waktu kemarin tuh gini. Nah dari situ kita baru tahu, oh iya, nah ini berarti dia belajar tuh kemarin. Nah kadang itu tuh kita melihat hasilnya tuh bisa jadi di waktu yang itunya 1 bulan kemudian, bisa 2 bulan kemudian. Dia bercerita, mah dulu waktu kita di Pantai Wereda tuh itu loh mah, kesian ya mah, kenapa sih neneknya tuh harus dibuang gitu. Nah waktu itu dia bisa mengevaluasi kenapa nenek itu dibuang itu setelah 2 bulan kemudian gitu. Nah jadi kadang kita melihat hasil pembelajaran itu bisa jadi tidak langsung hari itu, saat itu gitu. Jadi bisa jadi nanti next time kapan-kapan kita bisa melihat hasilnya itu bisa tidak di waktu yang saat belajar gitu Bu Sofi. Siap. Matur suwun Bu. Makasih Bu. Mungkin ada yang mau bertanya? Ini bagus banget ini materinya. Kayaknya jadi kalau sudah belajar kayak gini kayaknya pengen nambah anak buat homeschooling.
Bu Sofi. Dan Bu Niken, Eh, Mau tak saya terangkan iya, tapi nambah anak enggak. saya sering tanya, saya anakku kadung gede, sudah terlanjur masuk pondok. saya tuh sering ditanya sama orang gini, Bu Zaki apa nggak bingung ngajarin anak 6? Saya tuh merasa tidak karena saya nggak ngajarin gitu. Oh iya, Bu. Itu kalau untuk yang kayak LKS gitu ya. Kan ada LKS. Nah, itu yang ngajari LKS-nya kalau ada yang nggak tahu, tanya kemana, Bu? Jadi gini, kalau dalam misal LKS ya, yang saya ajarin itu bukan isinya, jadi proses dia untuk mendapatkan jawaban. Kalau mereka pas jawaban, ya berarti memang prosesnya adalah mereka belum tahu jawaban itu. Jadi tidak terlalu penting dia bisa menjawab LKS itu, tapi yang terpenting adalah bagaimana dia bisa proses Prosesnya, untuk ya. menemukan jawabannya. Masalah jawabannya salah ataupun benar itu tidak terlalu ini juga. Jadi misalkan jawabannya itu menurut versi dia ya. Misalkan pertanyaannya contohnya apa sih kemarin tentang kalori. Kemarin saya belajar tentang kalori. Kalori adalah panas gitu kan. Nah, versi dia apa namanya? Penjelasan itu harusnya kalori adalah apa itu harusnya ada penjelasan yang lengkap. Versi letterluck-nya itu ada versi lengkap. Tapi karena anak saya menjawabnya waktu itu apa sih lupa saya. Nah waktu itu jawab itu bagi saya ya nggak apa-apa gitu, nggak perlu kita benarkan dan nggak perlu dilengkapi juga gitu. Toh dia sudah proses dia menemukan jawaban itu aja itu sudah pembelajaran gitu. Seperti itu Bu Niken. Jadi makanya kita nggak terlalu kita repot untuk pusing untuk ngajari. Nah untuk pelajaran Al-Quran sama pelajaran agama, anak-anak saya tuh saya ikutkan madrasah dan ada gurunya. Jadi khusus untuk Al-Quran itu setiap hari ada gurunya mereka tahfidz. Dari pagi jam 1 jam 11 mereka bergantian tahfidz, setoran dan untuk pelajaran agamanya madrasah sore. Selain pelajaran agama dan Al-Quran itu semua sudah bebas mereka, tapi untuk yang Al-Quran sama ini yang saya punya apa namanya kurikulum ya wajib, kurikulum wajibnya pakai buku-bukunya Toha Putra, kan ada buku Toha Putra itu lengkap itu sudah untuk pelajaran agama, jadi saya pakai di situ. Nah ketika pelajaran agama itu yang ada gurunya pelajaran Al-Quran, pelajaran ini. Terus yang saya pegang sendiri kayak pelajaran sejarah Islam sama fikih, nah itu saya pakai bantu untuk guru buku Toha Putra, bukunya Toha Putra itu. Oke. Menarik sekali ya materinya Bu Zakia ini ya. 6 anak homeschooling dengan tema setiap hari berbeda-beda. Setiap hari 6 tema. Enggak Bu, kadang kalau temanya anak-anak menarik itu bisa sebulan tema yang sama. Tema yang sama ya? Jadi tergantung temanya. Kalau temanya menarik buat mereka, mereka bisa mengulang tema itu menarik. Seperti apa tema untuk berbisnis itu kayaknya menarik ya buat anak-anak ya, belajar bisnis, belajar jual beli. Jadi kayak transaksi. Kadang anak itu pengen beli permen, nggak dimakan permennya atau nggak dimakan kuenya karena pengen transaksi seperti itu. Itu yang menarik itu. Ya, mungkin ada yang mau tanya. Kalau nggak tanya, komentar boleh. Atau ya, memberi apresiasi kepada Bu Zakia. Kita Bu kasih Mahda, apresiasi. Silakan. Yang saya kenal Bu Mahda. Ini ada pertanyaan lagi. Homeschooling dari Bu Kurnianti. Homeschooling itu kurikulumnya disesuaikan kebutuhan anak masing-masing. Itu statement Ini itu, bukan pertanyaan. Statement ya, bukan pertanyaan. Oke, terima kasih yang Bu Kurnianti. Sejak tadi on kamera ini Bu Wiwi. Bu Wiwi, salam kenal. Bu Wiwi bisa memberi komentar atau ulasan singkat apa yang Ibu dapatkan dari pemaparan Bu Zakia atau mungkin memberi masukan begitu, apalagi yang perlu ditambah dalam metodenya Bu Zakia. Silakan Bu Wiwi. Ya, terima kasih sekali atas waktunya. Halo?
Ya, Bu. Ya, Ya, alhamdulillah saya bisa gabung di sini. Ini tadi saya mohon maaf karena masuknya telat ya, karena koneksinya juga nggak langsung masuk gitu. Jadi saya pemahamannya itu ya nggak sepenuhnya gitu. Jadi apa yang saya dapatkan tadi itu semuanya sangat luar biasa. Sangat luar biasa dan bisa apa? Ya sedikit-sedikit nanti saya praktekkan di kelas anak didik saya. Meskipun saya nggak semuanya bisa mengikutinya. SD, Bu? guru ya. Saya guru Madrasah Sanawiyah, Ibu. Oh, SMP ya, sudah besar ya. Iya, sudah besar. Nah, itu boleh diadopsi itu. Metodenya Bu Zakia boleh diadopsi. Nggih, insya Allah ya sedikit-sedikit nanti saya terapkan di anak didik saya. Ya, terima kasih banyak. Cuman itu aja. Nggih, makasih atas ilmu yang diberikannya Bu Zakia. Nggih. Nah, ini Bu Mada nih, Bu Mada Sama-sama. silakan Bu Mada. Terima kasih Bu Sofi, Bu Zakia. Terima kasih luar biasa, saya mengapresiasi kehebatan Ibu dengan berbagai kesibukan sangat luar biasa, multi talent. Kalau boleh tahu ini Bu, selain kurikulumnya berdasar tematik, mungkin ada yang dasar apa? Karena kan putra putrinya Ibu kan usianya kan ini ya berjenjang gitu ya, mungkin selisihnya beberapa tahun. Nah itu apa? Selain pertimbangan tematik, mungkin ada pertimbangan lain dalam membuat kurikulumnya itu. Selain juga 16 apa tadi karakter yang ingin dikembangkan itu. Terima kasih. Iya, makasih Bu Magda, salam kenal. Iya, salam kenal Bu, terima kasih. Jadi yang utama ini Bu Magda, sebelum 16 dan sebelum sebelum tema dan sebelum 16 itu justru yang pertama itu adalah fitrah, Bu, fitrah anak. Jadi kurikulum itu saya buat dari fitrah, panduannya, frameworknya dengan 8 fitrah. Jadi 8 fitrah anak, ada fitrah fitrah keimanan, fitrah belajar. Jadi setiap saya bikin kegiatan 8 fitrah itu masuk gitu. Nah, itu yang untuk anduan kurikulumnya, untuk proses, untuk biar anak-anak interest itu dengan bantuan tema. Tema itu mereka yang milih. Tetapi acuan saya untuk saya yang istilahnya acuan saya itu adalah 8 fitrah tadi, panduan 8 fitrah itu untuk saya yang ininya anak-anak memilih tema. Nanti dari pilihan tema anak-anak itu 8 fitrah itu yang saya masukkan. Terus 16 skill tadi itu untuk proses mereka dalam pembelajaran itu pakai acuannya 16 skill keterampilan tadi. Gitu Bu Bibi. Iya Bu, itu Bu berarti Magda, Ibu Bu jabarkan Zakia, lalu bukan Bu Wiwi. dikomunikasikan ke gurunya gitu Bu ya? Bu Wiwi. Gimana Bu Iya, Magda? sudah lewat. Tadi yang dasar tadi fitrah lalu skill itu Ibu lalu menjabarkan lagi lalu disampaikan ke guru yang mengajar gitu Bu ya. Karena Ibu kan tidak sebagai guru kan, yang mengajar tetap ada yang mengajar lagi gitu Bu ya. Aplikasinya. Jadi ditangani sendiri. Dan agama itu yang pakai guru. Oh, tapi guru aja. Dan pakai guru. Yang lain Ibu langsung menangani. Oh ya, hebat. Ya Bu, salut. Untuk Al-Quran itu yang saya pakai ada guru. Untuk yang itu pakai bantuannya ini Bu Magda. Sekarang kan Diknas itu kita ini bisa, walaupun kita bukan guru, kita bisa mendownload untuk materi-materinya guru di online. Itu kalau zaman dulu kan nggak bisa, hanya guru aja kan yang tahu kurikulum, yang tahu ini. Nah, sekarang kan kita bisa download di Diknas itu komplit, seperti kita istilahnya kita tahu kurikulumnya itu bisa
dapat gitu. Memang zaman sekarang kan lebih canggih ya, Bu Magda ya. Jadi kita orang tua tuh kita bisa tahu kurikulum apa aja yang akan dipelajari anak-anak, dan nanti dari situ saya bantuan dengan LKS, terus anak-anak buka Google untuk belajar dengan panduan yang saya download dari online. Dari kelas 1 SD sampai 3 SMA itu di online itu komplit Bu Magda. Kita bisa download untuk materi materi pembelajaran anak-anak. Jadi dengan panduan itu, tetapi tadi Bu Magda, jadi kita nggak terlalu komplit dan nggak detail. Jadi anak-anak nanti yang menentukan temanya, jadi nggak saklek ngikutin kurikulum itu, gitu Bu Magda. Ya, siap-siap Bu. Kalau boleh tahu yang magang profesional itu apa ini diwujudkannya mungkin gimana prosesnya gitu, apa lewat portofolio atau gimana Bu itu? Kan Betul. dari perusahaannya kan mungkin belum tentu membutuhkan, tapi dari mungkin orang tua Bu ya. Ya. Kalau magang itu kita memang kan cari perusahaan. Ya, saya teman yang ini, jadi kita nitipkan anak kita portofolio, hasilnya dengan portofolio. Dan ketika anak kita bagus pun itu dapat apresiasi dari perusahaan, itu juga ada kayak sedikit dikasih hasil gitu. Dan akhirnya menimbulkan kepercayaan diri anak itu juga meningkat gitu. Dengan magang profesional itu mereka lebih percaya diri. Juga portofolionya komplit, Bu. Lengkap portofolio sudah. Ini portofolionya anak-anak itu berharga banget Bu Magda. Jadi ketika anak-anak melihat hasil karya mereka masuk dalam satu portofolio itu, mereka lebih tertantang untuk lanjut portofolio berikutnya. Jadi istilahnya memancing dia untuk terus menambah portofolio gitu, meningkatkan terus portofolionya. Gitu. Seperti itu. Bu Magda, terima kasih banyak Ibu. Sangat membantu ya. Dosen sama Bu Sofi juga sama. Enggak Bu, di lembaga pendidikan yang lain, lebih ke pembinaan karir mahasiswa sih Bu. Oh, pembinaan karir. Iya. Psikolog di salah satu kampus swasta terbesar di Surabaya, Bu Magda itu. Mahasiswanya banyak. Ya. Sofi. Nah itu Bu, magang Bu. Jenengan harus punya program magang itu. Menarik ya program magangnya. Program magang. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, monggo. Kalau sudah nggak ada, ini sudah jam 9, Bu Sofi. Iya, boleh ditutup. Boleh ditutup ya. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih banyak pada Bu Zakia. Mari kita kasih aplaus untuk Bu Zakia dengan reaction love. Makasih banyak Bu Zakia, ilmunya keren sekali dan ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Dan yang mungkin sudah lewat bisa diterapkan pada ini, yang sudah lewat anak-anaknya seperti saya bisa diterapkan pada murid-muridnya atau kepada saudaranya, cucunya nanti juga ini ya sangat bermanfaat. Bagus mungkin sekali. Program liburan ya Bu Zakia program ya. Liburan, ya mungkin program liburan bisa magang gitu. Dan selain magang bisa belajar ke peternakan atau ke ini apa? Cara bertanam, bercocok tanam seperti yang diajarkan Bu Zakia tadi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak pada yang peserta yang hadir malam ini. Kita sudah belajar banyak pada Bu Zakia dan kita ucapkan terima kasih Bu Zakia atas ilmunya yang sangat keren sekali. Mungkin bisa di-share ininya ya nanti ya apa? Materinya. Ya, materi sudah saya share tadi di scroll di atas ya kolom chat dan ini saya share lagi. Ya, oh silakan yang mau ini. Nanti saya share PDF-nya di WAG ya. Yang ini PPT ini. Yang PDF-nya nanti saya share di grup. Saya tutup ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya malam ini dan terima kasih Bu Zakia atas ilmunya yang keren ini.
itu. Oke, semoga jadi barokah dan amal jariahnya Jadi Bu ya. Zakia ya. Terima kasih banyak. Baik, kita end meeting ya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.